Ini adalah topik ke-8 dari perkuliahan Matematika Diskrit, di mana kita akan berdiskusi mengenai rekurensi yang linier. Pada topik sebelumnya kita sudah melihat penyelesaian rekurensi yang umum. Pada bagian ini kita akan memfokuskan diri kita pada penyelesaian rekurensi yang linier. Saya akan memperlihatkan sebuah contoh. Berapa banyak cara untuk menaiki n anak tangga jika kita bisa naik satu anak tangga atau melompat dua anak tangga? Jadi kalau kita memiliki n anak tangga dan ada dua macam cara bagi kita untuk menaikinya, yaitu dengan naik dan melompat, maka berapa banyak carakah untuk menaiki n anak tangga tersebut? Contoh, ada 5 cara untuk menaiki 4 anak tangga, yaitu cara yang biasa saja, yaitu naik, atau lompat, atau lompat, naik, lompat, naik, dan naik, lompat. Permasalahannya adalah bagaimana caranya permasalahan ini dapat kita ungkapkan dengan menggunakan rekurensi. Dan kalau kita berusaha menemukan rekurensinya, kita akan melihat bahwa rekurensinya itu memiliki rekurensi yang linier. Kalau kita mencoba menangkap esensi dari permasalahan tadi, maka banyaknya cara itu dapat diungkapkan oleh yang pertama, F0 sama dengan 1. Karena kalau tidak ada anak tangga, maka hanya ada satu cara, yaitu kita tidak harus melakukan apa-apa. Itu adalah dihitung sebagai satu cara. Kemudian F1 sama dengan 1. Kalau hanya ada satu anak tangga, maka kita hanya bisa menaiki. Ya. Kemudian yang rumus umumnya adalah bahwa Fn sama dengan Fn dikurangi 1 ditambah dengan Fn dikurangi 2. Bagaimana kita memperoleh ini? Andai kan saya memiliki n buah anak tangga seperti ini, maka sekali lagi kita menyelesaikan ini dengan cara berpikir abstrak. Ya, jadi ada n buah anak tangga seperti diperlihatkan pada gambar. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah saya tiba di titik ini. Kemungkinan yang kedua, setelah melakukan sesuatu dari bawah ini, jadi naik ke atas ini, dan kemudian tiba di titik ini. Dan kemungkinan yang kedua adalah bahwa saya tiba di titik ini. Jadi naik dari bawah sampai dengan titik ini. Berapa banyak carakah bagi saya untuk sampai ke titik ini? Itu diungkapkan oleh Fn dikurangi dengan 2. Di mana Fn dikurangi 2 itu sendiri bisa jadi dilakukan dengan konfigurasi yang sangat kompleks. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi meskipun saya tidak tahu bagaimana caranya, saya tahu berapa banyak jumlahnya. Jumlah caranya mestilah sama dengan n Fn dikurangi dengan 2. Bagaimana dengan yang ada di sini? Ini adalah diungkapkan oleh Fn dikurangi dengan 1. Oke. Dan kalau saya sudah tiba di kedua titik tersebut, maka ke atas saya tinggal meloncat, yaitu dari Fn dikurangi 2 atau naik dari Fn dikurangi 1. Dengan demikian, bentuk umumnya adalah bahwa Fn sama dengan Fn dikurangi 1 ditambah dengan Fn dikurangi 2 untuk n yang lebih besar sama dengan 2. Ini disebut dengan rekurensi Fibonacci. Jadi kita baru saja memperlihatkan bagaimana caranya mentransformasikan suatu permasalahan real menjadi permasalahan rekurensi. Sekarang, seperti biasanya kita akan berusaha menyelesaikan rekurensi ini, yaitu menemukan bentuk tertutupnya. Nah, rekurensi yang kita lihat ini adalah salah satu contoh dari homogeneous linear recurrences atau HLR atau HLR yang memiliki bentuk umum seperti ini.
Fn sama dengan A1 yaitu koefisiennya dikalikan dengan Fn dikurangi 1 ditambah A2 dikalikan dengan Fn dikurangi 2 dan seterusnya sampai dengan AD dikalikan dengan Fn dikurangi dengan D, di mana A1 sampai dengan AD dan D itu sendiri adalah konstanta. Dalam kasus ini, orde dari rekurensi linier tersebut adalah D. Biasanya beberapa nilai awal rekurensi dispesifikasi secara eksplisit. Ini disebut dengan boundary conditions atau syarat-syarat batas. Pada contoh sebelumnya ada dua syarat batas yaitu F0 dan F1. Dan banyaknya syarat batas ini mesti sama dengan ordenya. Jadi kalau rekurensinya memiliki orde D, maka banyaknya syarat batas yang dibutuhkan adalah juga D. Bagaimana kita menyelesaikan rekurensi istimewa yang khusus seperti ini? Biasanya rekurensi linier memiliki solusi yang eksponensial. Oleh karena itu, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menebak bahwa solusinya adalah persamaan eksponensial. Untuk kasus rekurensi Fibonacci, kita coba menebak bahwa solusinya yaitu Fn itu diungkapkan oleh suatu formula yang berbentuk X dipangkatkan dengan N, di mana X adalah suatu parameter yang akan kita tebak. Jadi ini adalah fungsi eksponensial. Parameternya menjadi eksponen. X yang akan kita lakukan sekarang adalah mencari nilai dari X. Kita lanjutkan. Jika solusinya adalah Fn sama dengan Xn, maka tentu saja ini bisa kita aplikasikan pada rekurensi tersebut. Fn sama dengan X pangkat N. Oleh karena itu Fn dikurangi 1 itu sama dengan X pangkat N dikurangi 1. Dan Fn dikurangi 2 oleh karena itu sama dengan X pangkat N dikurangi 2. Dengan demikian kita memiliki persamaan ini. X pangkat N sama dengan X pangkat N dikurangi 1 ditambah dengan X pangkat N dikurangi dengan 2. Mudah untuk melihat bahwa ini masih dapat kita sederhanakan. Bagi the right hand side and the left hand side dengan X pangkat N dikurangi dengan 2 dan kita memperoleh X kuadrat sama dengan X ditambah dengan 1. Ini adalah sistem persamaan kuadratik dan kita dapat mencari solusi dari persamaan kuadrat ini umpamanya dengan menggunakan rumus ABC, dan ini adalah solusinya. Jadi ada dua solusi yang mungkin, yaitu X sama dengan 1 ditambah akar pangkat 5 dibagi dengan 2, dan 1 dikurangi dengan akar pangkat 5 dibagi dengan 2. Dengan demikian, karena itu adalah solusi yang mungkin, X tadi itu ada dua solusi yang mungkin, yaitu Fn sama dengan 1 ditambah dengan akar pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat N, atau Fn sama dengan 1 dikurangi akar pangkat 5 dibagi 2 dipangkatkan dengan N. Namun kita memiliki teorema ini. Perhatikan. Jika Fn dan Gn adalah solusi untuk suatu homogeneous linear recurrence, maka kombinasi linear dari keduanya, Hn sama dengan S dikalikan dengan Fn ditambah dengan T dikalikan dengan Gn untuk semua nilai S dan T bilangan real adalah juga solusi untuk rekurensi tersebut. Jadi dengan demikian semua kombinasi linear dari solusinya adalah juga solusi untuk rekurensi Fibonacci tadi. Oleh karena itu solusi Fn itu sama dengan S dikalikan dengan 1 ditambah akar pangkat 5 dibagi 2 pangkat N ditambah dengan T dikalikan dengan 1 dikurangi akar pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat N. Untuk semua bilangan real S dan T. Dengan demikian kalau kita memperhatikan ini ada tak terhingga banyaknya solusi. Tetapi dari semua kemungkinan solusi ini kita cari solusi mana juga yang memenuhi boundary conditions yang ditetapkan. Jadi boundary conditions oleh karena itu merestriksi lebih lanjut lagi solusi tersebut. Ada dua boundary conditions tadi, yaitu F0 sama dengan 1 dan F1 sama dengan 1.
Bagaimana caranya? Ya sudah, kita aplikasikan saja dua buah boundary conditions tersebut. F0 berarti parameternya adalah 0. Itu sama dengan S dikalikan dengan 1 tambah akar pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 0. Jadi ini adalah parameternya. Ditambah dengan T kali 1 dikurangi dengan akar pangkat 5 dibagi 2 pangkat 0. Oleh karena itu, apapun pangkat 0 sama dengan 1, sama dengan S ditambah dengan T. Dan F0 tadi itu sama dengan 1. Dengan demikian ini sama dengan 1. Secara sama, kita bisa memasukkan nilai F1. F1 sama dengan S kali 1 ditambah dengan akar pangkat 5 dibagi 2 pangkat 1. Tambah dengan T kali 1 dikurangi akar pangkat 5 dibagi 2 pangkat 1. Dan ini juga sama dengan 1. Kedua buah persamaan ini membentuk sebuah sistem persamaan linear. Dengan demikian, kita hanya perlu mencari solusi dari sistem persamaan linear tersebut untuk menemukan nilai S dan T. Kita menemukan bahwa nilai daripada S adalah 1 dibagi akar pangkat 5 kali 1 tambah akar pangkat 5 dibagi dengan 2. Dan T adalah minus 1 dibagi akar pangkat 5 dikalikan dengan 1 dikurangi akar pangkat 5 dibagi dengan 2. Dengan demikian, kita sudah dapat menyelesaikan rekursi tersebut. Ya. Jadi Fn yang tadi yang kemudian diungkapkan dengan rekurensi Fibonacci itu memiliki ekspresi atau formula yang diperlihatkan di sini. Fn sama dengan 1 dibagi akar pangkat 5 ditambah 1 tambah akar pangkat 5 dibagi 2 pangkat n ditambah dengan 1 dikurangi 1 dibagi akar pangkat 5 dikalikan 1 dikurangi akar pangkat 5 dibagi 2 pangkat n ditambah dengan 1. Kemungkinan besar ini tidak intuitif bagi kita. Karena kita mengharapkan bilangan bulat. Tapi kalau kita sebetulnya mengevaluasi persamaan ini, kita akan menemukan bahwa di ujungnya kita akan menghasilkan bilangan bulat. Ini adalah persamaannya. Jadi dengan demikian, jika kita ditanya berapakah bilangan Fibonacci yang ke n di dalam barisan itu, maka kita sebetulnya dapat menemukannya dengan menggunakan formula ini. Saya baru saja memperlihatkan contoh penyelesaian dari rekurensi yang linear. Baik, kita akan melihat solusi umumnya sekarang. Bagaimana kalau bentuk solusi umum daripada homogeneous linear recurrence? Bentuk umum daripada homogeneous linear recurrence adalah seperti ini. Fn sama dengan A1. Fn dikurangi 1 ditambah A2 Fn dikurangi 2 dan seterusnya sampai dengan AD Fn dikurangi dengan D, di mana A1 sampai dengan AD dan D sendiri adalah konstanta. Setiap kali kita menemukan bentuk rekurensi yang seperti ini disebut linear karena kalau Anda perhatikan n-nya itu berkurang secara linear. Ya, jadi parameter itu berubah secara linear dari n dikurangi 1, n dikurangi 2 dan seterusnya. Dan masing-masing pengurangan itu harus ada. Tentu saja bisa jadi kita langkahi dengan men-set konstanta di depannya sama dengan 0. Setiap kali kita melihat rekurensi yang memiliki bentuk seperti ini, maka kita selalu mulai dengan menebak bahwa solusinya adalah fungsi eksponensial x pangkat n. Dan oleh karena itu kita akan menghasilkan persamaan ini. Jadi dengan mengaplikasikannya pada rekurensinya kita menemukan persamaan ini. X pangkat n sama dengan A1 X pangkat n dikurangi 1 ditambah A2 X pangkat n dikurangi 2 dan seterusnya sampai AD X pangkat n dikurangi dengan D. Dengan membagi the right hand side and left hand side dengan X pangkat n dikurangi dengan D, jadi pangkat yang paling kecil kita akan menghasilkan X pangkat D sama dengan A1 X pangkat D dikurangi 1 ditambah A2 pangkat D dikurangi 2 dan seterusnya sampai dengan AD. Nah, persamaan ini disebut dengan karakteristik equation rekurensi tersebut.
Solusi rekurensi didefinisikan oleh akar-akar dari karakteristik equation ini. Jika R adalah akar yang tidak berulang, jadi hanya ada satu akar tersebut di antara akar-akar yang lain, maka R pangkat N adalah solusi rekurensi tersebut. Jika R adalah akar yang berulang dengan multiplicity K, jadi ada sebanyak K buah akar R dari karakteristik equation tersebut, maka perhatikan R pangkat N dikalikan dengan R pangkat N kuadrat dikalikan dengan R pangkat N, dan seterusnya sampai dengan N pangkat K dikurangi 1 kali R pangkat N, semuanya adalah solusi rekurensi tersebut. Saya akan memperlihatkan contoh. Andaikan karakteristik equation suatu rekurensi memiliki akar-akar R1, R2 sampai dengan R3 dua kali. Jadi R1, R2, dan R3 dua kali, maka terdapat 4 solusi. Yaitu yang pertama, R1 pangkat N, R2 pangkat N, R3 pangkat N, dan N. Ini yang istimewa, karena ada 2 buah akar R3, N dikalikan dengan R3 pangkat N. Maka berdasarkan teorema di slide 30 tadi, semua kombinasi linear dari keempat solusi tersebut adalah solusi. Dengan demikian Fn sama dengan S kali R1 pangkat N. Jadi ditambah dengan T kali R2 pangkat N, ditambah dengan V kali R3 pangkat N, ditambah dengan U N R3 pangkat N untuk semua S, T, V, dan U bilangan real. Nah, jika kita sudah menemukan solusi rekurensinya, langkah terakhir adalah mencari solusi yang konsisten dengan boundary condition. Ini dilakukan dengan mengaplikasikan semua boundary condition untuk membentuk sebuah sistem persamaan linear. Setelah sistem persamaan linear tersebut terbentuk, solusinya akan memberikan koefisien-koefisien dari kombinasi linear tadi. Baik. Nah, yang kita lihat tadi pada solusi sebelumnya dan contoh sebelumnya itu adalah homogeneous linear recurrences. Kalau ada yang homogeneous, kita mengharapkan ada yang tidak homogeneous, yaitu inhomogeneous linear recurrences, dan ini malah adalah bentuk yang lebih general sebetulnya, yang lebih umum, dan ini juga disebut dengan general linear recurrences. Perbedaan antara yang homogeneous dan tidak homogeneous adalah satu hal, yaitu di akhir daripada fungsi tersebut bisa jadi kita menambahkan suatu fungsi yang lain di luar daripada bentuk rekurensinya. Jadi kita diperbolehkan menambahkan either konstanta umpamanya atau fungsi yang lain di luar daripada bentuk yang rekuren. Jadi bentuk umumnya adalah Fn sama dengan A1 Fn dikurangi 1 dan seterusnya sampai dengan AD Fn dikurangi D ditambah dengan Gn. Ini yang mengakibatkan inhomogeneous. Ada 5 langkah penyelesaian yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan inhomogeneous linear recurrence. Yang pertama, temukan akar-akar karakteristik equation-nya. Bagaimana caranya? Di awal, abaikan dulu inhomogeneous part-nya. Jadi bagian yang tidak homogeneous. Dan kemudian perlakukan oleh karena itu dia sebagai seakan-akan dia itu adalah homogeneous linear recurrence, dan temukan akar karakteristik equation-nya. Kemudian di langkah yang kedua, tuliskan solusi homogeneous recurrency tersebut. Setiap akar menghasilkan satu term untuk solusi. Akar yang tak berulang R menghasilkan term C R pangkat N akan berulang. Akar yang berulang R dengan multiplicity K menghasilkan term-term D1 R pangkat N, D2 N R pangkat N, dan seterusnya sampai dengan DK N pangkat K dikurangi 1 R pangkat K. Seperti yang kita lihat sebelumnya pada solusi homogeneous. Kemudian, yang ketiga, temukan solusi khusus. Perhatikan, solusi khusus ini
adalah solusi yang berhubungan dengan bagian yang inhomogeneous tadi. Kita akan menggunakan guess and verify. Jika bagian yang homogeneous Gn adalah sebuah polinomial, termasuk bisa jadi konstanta itu kita anggap sebagai polinomial, coba gunakan polinomial dengan degree yang sama. Kalau tidak bisa, gunakan 1 degree lebih tinggi. Kalau tidak bisa juga 2 degree lebih tinggi dan seterusnya. Misalkan Gn sama dengan n, oleh karena itu sistem persamaan linear, degree-nya 1, coba Fn solusi khususnya adalah Fn sama dengan Bn ditambah dengan C untuk konstanta B dan C tertentu. B dan C itulah nanti yang akan kita cari nilainya. Kalau ternyata solusi itu tidak bisa, kemudian coba bentuk solusi Fn sama dengan An di kuadrat ditambah dengan Bn ditambah dengan C, yaitu persamaan kuadrat dan seterusnya. Baik, jika Fn adalah fungsi eksponensial, dan eksponensialnya itu bisa jadi tidak hanya pangkat yang bulat, bisa jadi pangkat pecahan atau akar dan sebagainya. Misalnya D pangkat N. Maka gunakan Fn sama dengan C, konstanta C dikalikan dengan D pangkat N. Kalau tidak bisa juga, gunakan Fn sama dengan Bn. Lihat, jadi di depannya itu ada persamaan. Tadi itu adalah dengan degree 0, yang ini adalah dengan degree 1, yaitu linear. Bn ditambah dengan C dikalikan dengan D pangkat N untuk konstanta B dan C. Kalau tidak bisa juga dengan sistem persamaan yang kuadratik, An kuadrat ditambah dengan Bn ditambah dengan C kali D pangkat N untuk konstanta B, C, A, B, dan C, dan seterusnya. Baik, nah setelah solusi homogeneous dan solusi khusus ini ditemukan, maka solusi akhir dari inhomogeneous linear recurrency tersebut adalah jumlahan dari solusi homogeneous dan solusi khusus. Namun tentu saja bentuk ini masihlah bentuk umum, di mana kita masih memiliki variabel-variabel atau variabel-variabel yang harus kita fikskan. Substitusikan boundary condition ke solusi umum untuk mendapatkan sebuah sistem persamaan linear. Solusi daripada sistem persamaan linear ini akan menghasilkan konstanta dan kemudian menjadi solusi akhir, solusi spesifik dari inhomogeneous linear recurrence tersebut. Baik, kita akan menggunakan contoh. Saya akan memperlihatkan sebuah contoh untuk non-homogeneous linear recurrence ini. Andaikan kita ingin menyelesaikan rekurensi F1 sama dengan 1 dan Fn sama dengan 2Fn dikurangi 1 ditambah dengan N. Perhatikan, oleh karena itu ini adalah inhomogeneous linear recurrence dengan Gn sama dengan N dan orde-nya itu sama dengan 1. Orde sama dengan 1, oleh karena itu akan mudah, karena dengan demikian karakteristik equation daripada persamaan ini adalah X sama dengan 2. Yaitu dengan menebak solusi Fn sama dengan X pangkat N. Dan oleh karena itu bagian yang homogeneousnya adalah X pangkat N sama dengan 2X pangkat N dikurangi 1. Dengan membagi yang sebelah kiri dan sebelah kanan dengan X pangkat N dikurangi 1, kita menghasilkan X sama dengan 2. Dengan demikian, solusi homogeneous mudah, yaitu Fn sama dengan suatu konstanta C yang tidak kita ketahui, bilangan real, dikalikan dengan 2 pangkat N. Nah, untuk menemukan solusi khusus, perhatikan bahwa bagian yang inhomogeneous adalah fungsi Gn sama dengan N. Ini adalah fungsi atau polinomial dengan degree 1. Oleh karena itu kita coba tebak dia bahwa solusi khususnya adalah Fn sama dengan An ditambah dengan B, yaitu sebuah persamaan linear. Ada 2 unknown di situ, yaitu A dan B untuk konstanta A dan B. Jika demikian halnya, maka kita tinggal mengaplikasikan.
rekurensi kita bentuknya adalah Fn sama dengan 2 Fn dikurangi 1 ditambah dengan N. Jika Fn sama dengan solusinya adalah An ditambah dengan B, jadi oleh karena itu yang di sebelah kiri adalah An ditambah dengan B. Kalau Fn sama dengan An ditambah dengan B, maka Fn dikurangi dengan 1 sama dengan An dikurangi dengan 1 ditambah dengan B. Ini yang kita lakukan di sini. Dengan demikian kita substitusikan 2 kali An dikurangi 1 tambah dengan B ditambah dengan N. Baik, dengan menggeser yang bagian yang left hand side ini ke sebelah kanan, maka kita menghasilkan sistem persamaan ini. Kita menghasilkan persamaan ini, persamaan ini. Yaitu 0 sama dengan A ditambah 1 dikalikan dengan N, ditambah dengan B dikurangi dengan 2A. Apa yang bisa saya simpulkan di sini? Yang bisa saya simpulkan di sini adalah bahwa karena ini sama dengan 0, 0 ini juga bisa saya ungkapkan sebagai 0 dikalikan dengan N ditambah dengan 0. Jadi, oleh karena itu A dikurangi 1 ini dengan demikian sama dengan 0. Dan bagian yang ini, yaitu bagian yang konstantanya B dikurangi dengan 2A, itu juga sama dengan 0. Dengan demikian kita memiliki dua buah persamaan, yaitu A ditambah 1 sama dengan 0, dan yang kedua adalah B dikurangi dengan 2A sama dengan 0. Ini membentuk sebuah sistem persamaan linier dengan solusi A sama dengan minus 1 dan B sama dengan minus 2. Dengan demikian, Fn sama dengan minus N dikurangi dengan 2. Kita dapat menemukan solusinya. Ini adalah berarti ini sudah selesai karena ada solusinya. Dengan demikian kita tidak perlu mencoba untuk degree yang lebih tinggi lagi. Baik. Langkah yang keempat, solusi umum adalah solusi homogeneous ditambah dengan solusi khusus. Dengan demikian, Fn sama dengan C dikalikan dengan 2 pangkat N dikurangi dengan N dikurangi dengan 2. Ada satu yang masih kita tidak ketahui, yaitu C. Untuk mengetahui nilai C ini kita gunakan boundary condition, yaitu F1 sama dengan 1. Dengan demikian F1 sama dengan 1. Oleh karena itu C dikalikan dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1, yaitu N sama dengan 1 sekarang, dikurangi 2 sama dengan 1, dan hasilnya adalah C sama dengan 2. Oleh karena itu, solusi rekurensi tersebut adalah Fn sama dengan 2 ya, dikalikan dengan 2 pangkat N dikurangi dengan N dikurangi dengan 2 sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 dikurangi N dikurangi dengan 2. Ini adalah akhir dari topik rekurensi linier.